Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa ya ada proyek pembangunan besar yang rasanya kok mandek di tengah jalan? Sering banget jawabannya itu bukan di visinya yang kurang bagus, tapi di sesuatu yang jauh lebih fundamental, nyambung atau enggaknya antara rencana dan ya uangnya. Hari ini kita bakal bedah gimana Indonesia mencoba memperbaiki hubungan krusial ini. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin skenario ini. Ada sebuah pemerintah punya rencana yang super brilian. Visinya jelas banget buat masa depan. Rencana buat ngurangin kemiskinan, bangun infrastruktur canggih, pokoknya bikin kualitas hidup kita semua jadi lebih baik. Kedengarannya sempurna kan? Tapi gimana kalau? Nah, ini dia inti masalahnya. Sebuah rencana, secemerlang apapun idenya, nggak akan ada artinya kalau nggak ada anggaran yang mendukungnya. Inilah jurang pemisah yang selama ini coba dijembatani oleh Indonesia. Jadi, sebelum tahun 2017, jurang pemisah ini tuh nyata banget di Indonesia. Bayangin aja ada semacam dinding tak kasat mata. Di satu sisi, ada para perencana dengan visi-visi besarnya. Di sisi lain, ada para pengelola anggaran yang megang kunci brankas negara. Masalahnya, mereka ini nggak benar-benar ngobrol satu sama lain. Dan ini loh bukan sekedar asumsi atau omongan orang luar, ini pengakuan langsung dari orang dalam. Mantan Menteri Bambang Brojonegoro sendiri yang bilang ini adalah area abu-abu. Ini gambaran yang jujur banget tentang bagaimana birokrasi kita berjalan selama bertahun-tahun. Terus, area abu-abu ini praktiknya kayak gimana sih? Gampangnya begini, di satu kubu ada Bappenas yang tugasnya bikin rencana kerja pemerintah atau RKP. Di kubu lain ada Kementerian Keuangan yang pegang kendali APBN. Problemnya, mereka ini kayak kerja di dua alam yang berbeda. Bappenas bikin rencana, udah tugasnya selesai. Terus Kemenkeu yang bagi-bagi duit, tapi nggak selalu sejalan sama prioritas yang ada di rencana tadi. Oke, sadar ada masalah besar ini, pemerintah akhirnya memperkenalkan sebuah solusi. Sebuah jembatan untuk menghubungkan dua dunia yang tadinya terpisah ini. Nah, jembatan itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017. Inti dari semua perubahan ini bisa kita rangkum dalam satu kata kunci, sinkronisasi. Ini bukan lagi sekedar koordinasi basa-basi ya, tapi sebuah proses integrasi yang mendalam. Tujuannya simple tapi sangat kuat, memastikan setiap rupiah yang keluar dari APBN itu benar-benar dipakai untuk mewujudkan rencana pembangunan. Lalu, gimana cara kerjanya di lapangan? Prosesnya itu bukan lagi sekedar serah terima dokumen tebal dari satu meja ke meja lain. Sekarang, ini jadi kolaborasi beneran. Bappenas dan Kemenkeu itu harus duduk bareng dari awal buat ninjau angka dasar, nentuin pagu anggaran, sampai ngecek rencana kerja tiap kementerian. Dan yang penting, semuanya didukung oleh sistem data yang terintegrasi. Tapi tunggu dulu, ini ternyata lebih dari sekedar ganti prosedur loh. Ini adalah pergeseran yang fundamental tentang cara pemerintah berpikir soal uang dan pembangunan. Bisa dibilang ini adalah perubahan filosofi. Perubahan filosofi ini bisa diringkas jadi gini. Dulu, pendekatannya itu money follows function, uang ngikutin fungsi. Artinya, tiap kementerian dapat jatah anggaran ya buat ngejalanin tugas rutinnya aja. Nah, sekarang pendekatannya jadi money follows program, uang ngikutin program. Anggaran dialokasikan secara tajam buat mendanai program-program prioritas nasional. Jadi bukan lagi sekedar buat biaya infosional sehari-hari. Nah, untuk bisa ngejalanin ide money follows program ini, pemerintah pakai sebuah kerangka kerja biar lebih terarah. Kerangka kerja ini disingkat jadi HITS. Apaan tuh HITS? H itu untuk holistik, artinya kita lihat gambaran besarnya, nggak sepotong-sepotong. I untuk integratif, jadi semua pemain dilibatkan, dari pusat, daerah, sampai swasta. T untuk tematik, jadi fokus ke isu-isu krusial kayak infrastruktur atau sumber daya manusia. Dan S, ini penting banget, untuk spesial. Artinya lokasi proyeknya harus jelas dan tepat sasaran. Jadi nggak ada lagi tuh proyek yang lokasinya nggak jelas di mana. Salah satu poin kunci dari HITS tadi kan integratif. Nah, ini maksudnya bukan cuma integrasi antar kementerian di Jakarta ya. Pendekatan baru ini dirancang buat melampaui pemerintah pusat. Tujuannya adalah membangun sebuah gerakan atau koalisi pembangunan yang melibatkan seluruh negeri. Poin krusialnya di sini adalah pendanaan pembangunan itu nggak bisa lagi cuma ngandelin APBN. Nggak akan cukup. Pendekatan HITS ini secara aktif mengintegrasikan berbagai sumber dana, mulai dari APBD, dana dari BUMN, sampai investasi dari sektor swasta. Ini cara berpikir yang jauh lebih komprehensif tentang gimana caranya kita membiayai kemajuan bangsa.
Pada akhirnya, tujuannya bukan cuma bikin perencanaan yang lebih pintar, tapi juga perencanaan yang lebih terbuka. Jadi, kita bergerak dari birokrasi yang serba tertutup menuju informasi yang bisa diakses dan dilihat oleh siapa saja. Ingat nggak RKP yang model lama? Itu loh yang kayak dibilang sama Pak Menteri Bambang tadi. Isinya tumpukan dokumen kertas yang tebelnya minta ampun, penuh kalimat panjang dan rumit. Susah diakses, susah dipahami, apalagi diawasi. Nah, sekarang bandingkan dengan visi yang baru ini, sebuah lompatan besar. Dari tumpukan kertas menjadi RKP on the Map, sebuah platform digital di mana kita semua bisa lihat tiap proyek prioritas nasional di peta, lengkap sama informasi dan progresnya. Ini adalah alat yang sangat powerful, baik untuk perencanaan, monitoring, dan yang pasti, transparansi. Tentu saja, mengubah kebiasaan yang sudah mengakar puluhan tahun itu bukan perkara gampang. Reformasi sebesar ini sudah pasti akan menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanannya. Jadi, apa aja sih rintangan terbesarnya? Yang pertama dan paling berat, tentu saja, mengubah mindset birokrasi yang sudah lama terbentuk. Terus, mendisiplinkan kementerian biar patuh sama prioritas yang sudah disepakati. Menjaga komunikasi antar lembaga tetap lancar. Dan yang gak kalah penting, mengubah peran perencana dari yang tadinya cuma penerima pesanan, jadi pemimpin yang proaktif. Setelah kita lihat semua kerumitan dan tantangannya, mungkin kita jadi bertanya, buat apa sih semua ini dilakukan? Repot-repot banget. Apa sebenarnya hasil akhir yang mau dicapai? Nah, ini dia jawabannya. Semua reformasi birokrasi yang kelihatan rumit ini, ujung-ujungnya harus bisa diukur dengan hasil yang nyata buat masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, angka kemiskinan dan ketimpangan yang turunnya lebih cepat. Inilah tujuan utamanya, sesederhana itu. Pada akhirnya, semua ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita renungkan bersama. Perubahan ini kan dimulai dari sebuah peraturan pemerintah, sebuah dokumen hukum. Tapi pertanyaannya, bisakah sebuah aturan di atas kertas benar-benar mengubah cara sebuah bangsa dibangun dari fondasinya sampai ke puncaknya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.